Punya data juga bahwa dari tahun 2013, data dari World Bank mengungkapkan hampir 25% anak Indonesia ini tidak aktif bermain di luar, alias dia lebih memilih bermain gawai begitu. Yang pemirsa, akibat bermain smartphone berlebihan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syaraf atau Bell's palsy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Fadli Ulan Kusuma, siswa dari SMPN 3 Rangkas Bitung, sebagai peserta lomba resensi buku tingkat SMP se-Kabupaten Lebak. Pada video ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Dari Gatrik Hingga Perjalanan, dengan judul resensi Kala Tablet Membungkam Riuhnya Gatrik. Buku ini adalah 10 karya terbaik beserta penulisan cerita anak. Diterbitkan oleh Kantor Bahasa Banten yang berjumlahkan 90 halaman dan kode ISBN sebagai berikut. What? Teknologi telah mengubah kebiasaan anak, termasuk cara mereka bermain yang lebih akrab dengan handphone daripada permainan tradisional. Buku ini hadir sebagai upaya penting untuk mengenalkan dan melestarikan budaya lokal, khususnya Banten. Buku ini memuat 10 cerita pendek yang syarat pesan moral dengan kehidupan anak pada masa kini. Cerita Ara Gatrik dan tablet barunya menjadi cerita yang paling menarik perhatian saya, yang menyoroti konflik batin anak perempuan bernama Ara yang kecanduan gawai baru hingga mengabaikan bilah bambu Gatrik. Selain itu, ia perlahan melupakan kewajiban menuntut ilmunya. Suara mengaji yang mulai jarang terdengar, bahkan kekhusyukan dalam sujud salatnya kini terdistraksi oleh bayang-bayang yang terus berbisik dari layar, yang memicu kekhawatiran orang tuanya. Selain kisah tersebut, terdapat 9 cerita lainnya yang tak kalah menarik perhatian. Di antaranya adalah cerita pernikahan kakak Tio, ayah ibu Eye, Otop, senok bebek dari kakek, lembang anak malas, air mata Sahla saat liburan sekolah, rahasia ibu, Joni dan sepatu untuk Febri, dan ditutup oleh potongan perjalanan yang menceritakan proses pendewasaan. Buku ini berfokus pada pendidikan karakter melalui konflik keseharian dan tantangan teknologi. Cerita Ara Gatrik dan tablet barunya menjadi cerita unggulan yang tak hanya mengkritik dampak digitalisasi pada anak. Cerita ini menyajikan pendalaman karakter tokoh Ara melalui alur maju dan sudut pandang orang ketiga dengan latar pedesaan, tradisi yang sederhana dan komunikatif. What? Yang paling membekas dari buku ini ialah cara penulis menyisipkan budaya lokal khususnya Banten secara alami dalam cerita hingga pesan moral tersampaikan tanpa terkesan seperti materi pelajaran. Sebagai sebuah karya, buku ini memiliki daya pikat visual yang kuat, desain sampulnya yang menarik, seolah memberikan sinyal hangat bahwa ada sebuah perjalanan besar yang siap dijelajahi pembaca. Isi dari buku ini mudah dipahami oleh anak-anak karena menghadirkan tema yang berbeda dan menyelipkan budaya lokal khususnya Banten agar tak terkesan monoton. What? Meski demikian, panjang setiap cerita amat terbatas. Cerita berakhir lebih cepat di saat konflik mulai menarik, sehingga pembaca belum cukup mengenali tokohnya lebih dalam. Padahal, beberapa cerita menyimpan potensi untuk menjadi kisah yang utuh dan emosional yang membekas dalam ingatan pembaca. Membaca buku ini membuat saya sadar bahwa teknologi tidak selalu membuat anak-anak menjauh dari akar budaya, karena teknologi dan tradisi bukanlah hal yang harus dipertengahkan, tetapi dapat hidup berdampingan selama kita mampu menggunakannya secara bijak. Secara keseluruhan, buku Dari Gatrik Hingga Perjalanan layak menjadi bacaan bagi anak, guru, orang tua maupun pegiat literasi dan sebagai sarana menumbuhkan dan membangun karakter kecintaan terhadap budaya bangsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.